Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrah Firsoniansyah dengan NIM 2023-31018 dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Devin Agasya Indi Gunawan, NIM 2023-31013. Dan kami berasal dari kelompok 3 dan di sini kami akan menjelaskan sedikit Kelompok 2, hasil dari kelompok 2. kelompok 2, sedikit Oke. dari hasil penelitian kami atau prediksi kecil-kecilan yang telah kami dapatkan dari suatu dataset yang sudah kami siapkan pula. Dan di sini kami akan memulai dari prediksi secara manual yang dimana di sini akan dimulai dari saya sendiri. Sebentar, saya akan share screen. Apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah terlihat. Oke, di sini ada dataset saya. Di sini ada, kalau kita lihat ada ID kolom ID, kapasitas mesin, ada berat, usia tahun mesin, lalu ada transmisinya, lalu ada juga efisiensinya. Nah, kalau kita deskripsikan dataset ini berisi informasi mengenai karakteristik teknis mobil dan tingkat efisiensi konsumsi bahan bakar atau BBM. Data ini terdiri dari 65 baris atau 65 entry dan 6 atribut kolom yang merepresentasikan berbagai tipe mobil yang spesifik dengan spesifikasi berbeda-beda. Tujuan utama dari dataset ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi BBM serta membangun model prediksi efisiensi konsumsi bahan bakar menggunakan metode regresi. Jadi jelas di sini kami akan menggunakan yang namanya algoritma regresi. Nah, setelah kami mendapatkan dataset ini ada 65. Nah, kami itu melakukan yang selanjutnya itu adalah mencari eh, variabel yang X-nya atau independen dan juga variabel Y-nya dependen. Jadi di sini kami dapatkan yang independen itu variabel X-nya ada kapasitas mesin, ada berat, lalu ada usia tahun dari mesin tersebut, lalu ada juga yang terakhir transmisi. Nah, setelah itu yang variabel dependennya yaitu Y, variabel Y efisiensi kilometer per ya seperti itu. Lalu setelah itu kami melakukan pengecekan secara manual untuk data-data kosongnya. Apakah di dataset ini terdapat data kosong tersebut? Dengan cara apa? Di sini saya menggunakannya dengan cara count blank. Dan cara count blank di mana di sini sudah terlihat tidak ada data-data yang kosong. Seperti itu. Jelas data-data terisi semua dan full, tidak ada data kosong sama sekali. Lalu kami juga melakukan pengecekan data duplikat. Bagaimana caranya data duplikat? Yaitu dengan cara di sini ada format stable, bukan salah, conditional formatting, baru highlight cell rules. Di sini ada duplicate value. Jadi kita akan blok tabela tersebut. Lalu di situ jika ada yang duplikat maka akan berwarna like red. Di situ berwarna merah. Setelah kami mendapatkan tidak ada ya data duplikat di sini, disinilah kami akan mulai menganalisis setiap kolomnya itu bertipe data apa. Yang pertama itu ada integer ID yang bertipe data integer, kapasitas mesin juga integer, berat juga integer, lalu ada usia juga integer berupa angka, lalu transmisi ini adalah objek, itu manual atau juga otomatis, hanya dua itu, lalu ada efisiensi ini berupa float karena dalam bentuk koma. Seperti itu. Selanjutnya adalah kami mencari dari variabel-variabel X tersebut, kami mencari median, dan juga max dan min tersebut. Jadi median atau rata-ratanya, di sini kami menggunakan average. Lalu mediannya ada dengan rumus median, max-nya adalah dengan rumus max, min juga dengan menggunakan rumus min. Seperti itu. Lalu kita terapkan pada seluruh kolom. Ada kapasitas mesin, berat, usia tahun, dan efisiensi. Setelah kita melakukan proses EDA seperti ini, sebenarnya ini belum selesai karena kenapa? Terakhir itu yang kita harus lakukan adalah di sini seperti yang teman-teman lihat, transmisi ini menggunakan data objek. Nah, di sini kalau kita ingin melakukan perhitungan regresi secara manual, kita harus mengkonversinya menjadi sebuah angka. Ya, itulah kita yang namanya transformasi. Nah, di sini sudah saya sedikit bangun model regresinya. Di sini saya beri catatan jika manual adalah 0 dan otomatis adalah 1. Maka di sini bisa terlihat di sini seluruh yang manual akan digantikan dengan nilai 0 dan seluruh data-data yang otomatis diganti dengan nilai 1. Seperti itu. Jadi didapatlah 00011111111. Nah, untuk membangun yang namanya model regresi itu, kami memerlukan tabel bantuan. Yang saya memanggilnya tabel bantuan. Yang pertama itu adalah di sini.
X1 kali Y, X1 di sini adalah kapasitas mesin, X1 dikali Y, X2 kali Y, berat atau dalam kilogram, X2-nya itu dikali Y, baru X3 dikali Y, X4 juga dikali Y. Lalu di sini ada X1 dikali X2, X1 kali X3, X1 dikali X4, X2 kali X3, X2 kali X4, dan juga X3 dikali X4. Selanjutnya juga kami akan mengkuadratkan X1 kuadrat, X2 kuadrat, X3 kuadrat, dan juga X4 kuadrat. Seperti itu. Nah, setelah mendapatkan hal semuanya ini, kami akan melakukan menghitung total dari semuanya. Misalkan total dari X1 berapa, total X2 berapa, total X3 berapa, X4, Y, X1 kali Y, dan seterusnya sampai habis. Menggunakan rumus apa? Menggunakan yang namanya rumus sum. Seperti ini, sum untuk mendapatkan nilai X1, sum untuk mendapatkan nilai X2, sum untuk mendapatkan nilai X3, dan juga seterusnya sampai X4 kuadrat. Nah, ini sedikit saya dapatkan rumus untuk mencari perhitungan regresi linier berganda dengan 4 variabel. Seperti ini, kita cari dulu rumus tabel bantuannya, lalu kita mendapatkan matriksnya. Setelah mendapatkan semuanya, kita udah mengsum semuanya, kita mencari nilai N-nya. N apa? N itu adalah jumlah data yang kita miliki, yaitu berapa? 65. Gitu. Selanjutnya kita sudah mendapatkan tabel bantuannya. Apa yang kita lakukan? Yap, benar. Kita melakukan model matriksnya. Kita bangun model matriksnya dengan cara ini. Di sini ada N, baru X1, sigma X1, sigma X2, sigma X3, X4. Dan sini saya sudah bangun seperti ini. Ini adalah matriks A, seperti yang terlihat di gambar. Untuk nilai N itu 65, X1 100-800, X3 yang ini kan, X3 itu ada di 210, X4-nya ada 34, seperti itu. Dan juga seterusnya, mengikuti dari matriks ini. X1, X2, X3, X1 kuadrat, X1, X2, dan seterusnya. Setelah itu, kita sudah mendapatkan matriks A, yang kita cari adalah H, nilai H-nya. Nah, nilai H ini didapat sesuai juga yang ketentuan yang ada di sini, yaitu dari sigma Y, sigma X1 kali Y, seperti ini, sigma Y-nya 1024,9, sigma X1Y ini, kan, nah, sigma X1Y ini 157,200, dan seterusnya, sehingga kita dapatlah di sini matriks H-nya. Selanjutnya apa? Yang kita cari adalah matriks A1-nya. Apa itu matriks A1? Matriks A1 adalah jika matriks A ini yang dimana kolom satunya kita ganti dengan matriks H. Seperti itu. Jadi di sini kan kolom satunya 65, 102, 739, 210, 34 ini kita ganti dengan matriks H. Jadi matriks H ini kita pindahkan ke sebelah sini. Maka saya sudah birukan di sini jadi agar terlihat perbedaannya. Matriks A2 begitu juga. Berarti kolom 2 kita jadi kolom 2, seluruh kolom 2 itu kita jadikan matriks H. Seperti ini. Gabungan dari matriks A dan H. Matriks A3 begitu juga. Berarti A3 kolom 3. A4 kolom 4 dan A5 adalah kolom 5. Seperti itu. Setelah mendapatkan matriks A1 sampai A5, yang kita lakukan adalah mencari determinan dari matriks tersebut. Menggunakan apa? Menggunakan rumus MD term. Di mana di sini adalah rumus untuk mencari determinan dari masing-masing matriks tersebut. Cukup mengetikkan MD term, lalu kita ngeblok matriks yang kita miliki. Maka kita akan mendapatkan hasil dari determinan tersebut. Sini hasil determinan kami. Selanjutnya, setelah mendapatkan hasil determinan, di sini kalian terlihat di Y, bentuk persamaan regresinya itu ada B di sini. Y sama dengan B. B itu apa ya? Ini kita cari mencari B-nya. Dengan cara apa? Dengan cara ini. B1 adalah matriks A1 dibagi dengan matriks determinan matriks A. Begitu juga B2. Berarti matriks A2, determinan matriks A2 dibagi dengan determinan matriks A. Seperti itu. Sehingga didapatlah di sini 25,443, 0,001, 0,005, dan seterusnya sampai B5. B5 berarti determinan matriks A5 dibagi dengan determinan matriks A. Seperti itu. Di sini kita mendapatkan persamaan B-nya, berarti yang kita butuhkan sudah ada. Jadi kita bangun bangun persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan 25,443 dari mana? Dari B1.
dikali B2 min 0,001 dikali X1 ditambah min 0,005 yaitu B3 dikali dengan X2, lalu ada ditambah min 1,84 min 0,322 dikali X3 dan ditambah min 1,184 dikali X4. Kita sudah mendapatkan persamaan regresinya. Setelah kita mendapatkan persamaan regresinya, masalahnya adalah kami memiliki data yang harus diprediksi. Ini seharusnya tadi belum ada. Coba kita itu. Nah, seperti ini. Kami memiliki data ID 66, 67, 68, 69, 70. Ada 5 data. Sekitar 5 data. Di sini kami harus memprediksi efisiensi kilometernya. Nah, di sini kami harus memprediksi efisiensi BBM-nya. Kami sudah memiliki datanya, tapi kita belum memprediksi efisiensinya. Apakah berapa efisiensinya? Nah, dengan seperti cara apa? Dengan cara kita menggunakan matriks, dengan cara menggunakan persamaan ini, persamaan regresi yang telah kita dapatkan. Masukin X1-nya, masukin X2-nya, X3, dan juga X4-nya. Nah, di sini saya sedikit udah mendapatkan hasilnya dari menggunakan cara rumus di Excel. Jadi di sini B1 L83 ditambah L84 B2 dikali X1 1200, yang tadi ini 1200 X1-nya. Terus ada salah. Seperti itu dikali 950, lalu ada di sini ada B4 dikali 2, lalu ada B5 dikali dengan 0. Kenapa 0? Kenapa 0? Karena di sini transmisinya 0, X4-nya 0. Maka didapatlah hasil seperti ini. Lalu begitu juga pada prediksi data 2, data 3, dan juga data 4, dan data 5. Sehingga didapatlah hasil seperti ini. Untuk 1200 kapasitas 1200 mesin, beratnya 950 kilo, usianya ada 2 tahun, dan transmisi adalah 0. 0 itu apa? 0 itu adalah manual, untuk yang manual, maka efisiensinya adalah 18,3. Dan untuk kapasitas mesin 1500, beratnya adalah 1100 kg, usianya 3 tahun, dan satu itu apa? Satu itu otomatis. Jadi otomatis yaitu efisiensinya 15,6. Lalu ada 1800 kapasitas mesinnya, beratnya 1250 kilo, usianya 5 tahun, transmisi otomatis lagi, didapatlah 13,8 efisiensinya. Lalu ada beratnya kapasitas mesinnya sekitar 2000, lalu ada beratnya 1400 kilo, usianya adalah 7 tahun, dan transmisinya 0, maka didapatlah efisiensinya 13,2. Lalu ada di sini kapasitas mesinnya 1000, beratnya juga 900, usia tahunnya 1, transmisinya 0 atau manual, dapatlah hasilnya 19,1. Mungkin sekian untuk saya menyampaikan hasil dari perhitungan manual dari algoritma regresi tersebut. Selanjutnya adalah perhitungan secara melakukan dengan cara program yang akan disampaikan oleh teman saya, itu Devin. Ada Devin, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Izin untuk share screen. Oke, boleh. Apakah sudah terlihat? Sebentar. Oh, terlihat. Oke, siap. Izin menjelaskan, saya Devin. Di sini akan menjelaskan implementasi model dalam program Python. Jadi di sini langsung saya jelaskan saja. Di blok 1 ini kami melakukan import library. Di sini ada beberapa library yang kami import, yaitu Pandas untuk membaca CSV, NumPy untuk operasi numerik, Matplotlib PyPlot untuk membuat grafik, Train Test Split untuk membagi data sebagai training dan testing, Label Encoder untuk mengubah kolom kategorikal seperti kolom transmisi manual otomatis, Linear Regression sebagai model yang dipakai, Mean Squared Error dan R2 Score untuk menilai seberapa bagus modelnya, dan Seaborn juga untuk membuat grafik. Di sini kita run.
Oke, baik. Sudah di-run tanpa error. Ya, di sini ada blok kedua yaitu untuk membaca dataset. Di sini digunakan fungsi pd read csv dan file yang digunakan yaitu dataset konsumsi bbm mobil.csv. Program ini kemudian akan kita running akan mengoutput informasi data dan 5 data awal. Informasi data di print dengan dfinfo. Hal ini digunakan untuk mengecek struktur data seperti jumlah baris, jumlah kolom, tipe data, dan apakah ada data yang kosong, dan juga memory usage-nya. Dan yang kedua ada dfhead untuk menampilkan 5 data awal. Hari ini digunakan untuk mengecek data yang dipakai apakah benar atau tidak. Apakah bisa terbaca, apakah ada error atau tidak. Baik, menuju yang ketiga yaitu data treatment atau pre-processing. Fase ini pertama dilakukan mapping kolom transmisi, yaitu dari transmisi manual dan otomatis menjadi 0 dan 1. Jadi di sini digunakan fungsi label encoder, dan kemudian di print mapping transmisi manual menjadi 0 dan otomatis menjadi 1. Kemudian ada numeric calls, yaitu kolom-kolom yang berjenis numerik. Di sini di print diubah menjadi baris numerik yang sebelumnya mungkin belum numerik, semuanya dijadikan baris numerik seperti kapasitas mesin, berat kilogram, usia tahun, dan efisiensi per kilometer per liter. Kemudian di print jumlah baris sebelum cleaning, yaitu sebelum menghilangkan semua data yang tidak ada, yaitu di sini ada 65, dan kemudian jumlah baris dengan nilai none atau tidak ada datanya, itu ada 0 karena datanya lumayan bersih. Kemudian dilakukan apabila ada yang 0, tidak ada datanya kosong, maka di kolom baris tersebut di drop dengan fungsi df drop na. Kemudian print hasil akhir yaitu jumlah baris setelah cleaning yaitu 65 karena datanya sudah bersih. Oke, selanjutnya ada model regresi linear dan prediksi. Di sini adalah blok program di mana model dilakukan training dan dilakukan prediksi. Jadi di sini kita akan di sini X adalah kapasitas mesin cc, berat kilogram, usia tahun, dan transmisi, sedangkan Y adalah efisiensi kilometer per liter. Pada baris ini dilakukan di split datanya antara untuk training dan testing dengan rasio 0,3. Baik, jadi jumlah data testing di sini dilihat di outputnya ada 45 data untuk, jumlah data training ada 45 dan jumlah data testing ada 20. Pada baris ini model dipilih yaitu linear regression, dan di baris model fit ini dilakukan training. Kemudian model akan melakukan prediksi dengan fungsi model predict berdasarkan X-test ini. Oke, selanjutnya akan dilakukan evaluasi model. Evaluasi model ini menunjukkan seberapa baik model dalam melakukan prediksi. Di sini bisa dilihat koefisiennya. Ada 1,3 min 0,3 berarti 0,00137. Itu berarti merujuk kepada data pertama X pertama adalah kapasitas mesin, yaitu ini merujuk kepada kapasitas mesin. Jadi semakin besar kapasitas mesin, efisiensinya sedikit lebih turun. Yang kedua ada value ini sekitar 0,006 untuk value berat kilogram, 0,08 untuk usia mobil, dan minus 1,4 untuk transmisi. Jadi ini semua negatif ya. Jadi semakin besar value-nya, maka Y-nya akan semakin menurun. Dan di sini ada value intercept yaitu 26,299. Jadi ini adalah nilai di mana apabila semua angkanya 0. Jadi efisiensi awal yang diprediksi model apabila secara mudahnya semisal kapasitas, berat, dan usia itu semua 0. Kemudian ada MSI atau mean squared error. Di sini adalah 0,2.
0,2 ini adalah rata-rata kuadrat selisih nilai asli dan nilai prediksi. Jadi makin kecil MSI ini, maka model semakin baik. Untuk 0,2 itu sudah sangat kecil, berarti 20%. Kemudian yang terakhir ada R quadrat score. Jadi di sini adalah 0,9597, yaitu sangat tinggi. Berarti model bisa menjelaskan 95,97% variasi pada data efisiensi bahan bakar. Oke, baik. Berikutnya ada visualisasi data yang telah dihitung dari fungsi ini menggunakan matplotlib. Bisa dilihat. Jadi di sini kita buat grafik dengan ukurannya dan data yang ada, y-test dan y-pred dengan nilai alfanya 0,5. Lalu kami lakukan labeling, yaitu di sininya ada nilai prediksi dan di sini ada nilai asli. Kemudian ditampilkan hasilnya dengan garis, yaitu perbandingan prediksi nilai asli dan nilai prediksinya. Jadi di sini data aslinya dalam bentuk titik-titik seperti ini dan data hasil prediksi model regresi linear adalah garis lurus yang berwarna merah ini. Oke, baik, berikutnya. Di sini pada bagian berikutnya ada prediksi data baru. Jadi dimasukkan data baru menggunakan data frame. Itu kapasitas mesin ada 5 data yang sama seperti tadi. Kapasitas mesin, berat, usia tahun, dan transmisi. Kemudian dilakukan prediksi di sini. Yang pertama seperti tadi dilakukan pre-processing data, mainly di bagian transmisi. Jadi menggunakan label encoder untuk mengubah value transmisi dari manual otomatis menjadi 0 dan 1. Dan kemudian fungsi selanjutnya hanya melakukan prediksi, yaitu model predict sama seperti sebelumnya untuk memprediksi data baru berdasarkan data yang tadi. Misal ini hasil prediksinya, di-copy ke data frame awal agar bisa ditampilkan sebagai satu data. Kemudian dilakukan pembulatan dengan menggunakan fungsi np-round ke satu angka di belakang koma. Kemudian hasil prediksi dikonversi kembali transmisinya tadi, value transmisi dari 0 dan 1 menjadi otomatis dan manual, dan data yang telah di-encode 0,1-nya dihilangkan agar lebih mudah dibaca. Kemudian lanjutkan. Nah, ini adalah hasil prediksi 5 mobil baru ini. Ada yang pertama ada 18,3, 15,5, 13,9, 13,9, dan 19,0. Dan yang terakhir di sini ada visualisasi data berdasarkan nilai asli dan prediksi. Di sini bisa dilihat data prediksi mengikuti model regresi linear yang telah dibuat, di mana yang hijau ini adalah data prediksi dari mobil baru ini. Jadi ada di sini. Di sini terlihat hanya ada 4 karena ada 2 yang memiliki efisiensi yang sama. Nah, mungkin bisa dilihat dari sini bahwa sebentar, datanya sedikit berbeda dengan yang dibuat sebentar. Jadi kalau saya lihat dari hasil yang dibuat oleh rekan saya, sebentar. Bisa saya ganti share screen dulu. Baik, boleh. Apakah sudah terlihat? Terlihat. Oke, siap. Di sini bisa dibandingkan bahwa data pertama 18,3 sama, data kedua 15,5, di sini 15,6, data ketiga ada 13,9, di sini 13,8, data keempat 13,9, di sini 13,2. Kemudian data terakhir 19,0, di sini 19,1. Nah, hal ini mungkin bisa dijelaskan dengan mungkin toleransi dari perhitungan. Jadi perbedaan antara perhitungan manual dengan perhitungan berdasarkan program, karena perhitungan manual dengan rumus dan implementasi dari program ini mungkin berbeda karena di sini digunakan library buatan orang lain, sedangkan manual menggunakan perhitungan sendiri. Dan mungkin
terjadi beberapa rounding error seperti fungsi NP round ini, jadi error pembuatan ternyata tidak berfungsi seperti layaknya rounding biasa atau pembuatan biasa, tapi dia hanya membuatkan ke nilai genap terdekat. Jadi 2,5 mungkin ke 2, sedangkan 3,5 mungkin ke 4. Seperti itu. Jadi mungkin sedikit adanya sedikit perbedaan ini adalah hal yang wajar. Seperti itu. Baik, Ya, terima sekian kasih. penjelasan dari saya. Terima kasih Devin atas penjelasannya dalam bentuk program. Mungkin sekian dari kami apa yang telah kami sampaikan mulai dari pembuatan model regresi dari secara manual hingga dengan cara melakukan program di Python. Mungkin seperti yang disampaikan tadi terdapat beberapa perbedaan dari hasilnya, tapi itu mungkin dari NP round-nya atau bahkan toleransi dari algoritmanya tersebut. Mungkin sekian dulu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.